Allah berfirman, demikian kami jadikan pada setiap negeri pembesar-pembesarnya, orang-orang yang ada jawatan, orang-orang yang berkedudukan, orang-orang yang berharta, yang melakukan kerusakan. Di setiap zaman hampir kebanyakan yang menjadi korban adalah orang awam, yang memainkan peranan segelintir orang saja. Orang yang memiliki duit ini bukan dia melakukan kerusakan untuk dirinya. Kalau dia hanya gunakan duitnya untuk dia berbuat maksiat, maka dia berdosa untuk dirinya saja. Yang problem kepada orang yang punya duit ini, bila mana menggunakan duitnya untuk merosakkan orang, buat acara-acara untuk mengajak orang Islam melakukan kerusakan dengan duitnya, ini yang berbahaya. Oleh sebab itu, kami bila mana ingin membinasakan satu negeri, kami biarkan orang-orang yang berduit ini menggunakan duitnya melakukan kerusakan, sehingga orang pun terpengaruh buat kerusakan. Fadammarnaha tadmira, dihancurkan sehancur-hancurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham toh? Bukankah zaman kita sekarang orang banyak gunakan duit untuk melakukan hal-hal yang mungkar? Ya kan? Entah pesta apa, acara apa, ya kan? Melakukan kerusakan dengan apa? Dengan duitnya. Kadang-kadang mungkin 100.000, mungkin juta juga. Mana ada orang susah akan keluarkan duit sebanyak itu untuk berbuat hal-hal yang mungkar? Tak mungkin. Tapi orang yang punya duit boleh buat, yang lain jadi korban melakukan perbuatan yang maksiat. Faham dong? Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun. Mereka sebetulnya orang-orang menggunakan duit ini melakukan kerusakan di atas muka bumi ini. Orang rosak pada hakikatnya mereka adalah merosakkan diri mereka sendiri. Apa sebab? Orang yang gunakan duitnya melakukan kerusakan, bikin program-program yang bermaksiat, yang bikin dengan duitnya itu dia akan tanggung semua yang berbuat maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yahmilunna athqalahum wa athqalan ma'a athqalihim. Mereka akan membawa dosa-dosa mereka dan dosa orang-orang yang mengikuti mereka. Bukankah Nabi bersabda, barang siapa yang melakukan sunnah yang baik, maka baginya pahala dan pahala orang yang melaksanakan. Barang siapa melakukan sunnah yang buruk, baginya dosa dan dosa orang yang meneruskan. Ya, nampaknya dia gunakan duit untuk hal-hal yang mungkar dan merasa puas hati dapat merosakkan orang lain. Bermula daripada dia masuk di alam barzakhnya, mula daripada itu dia akan tahu kezaliman yang dia lakukan terhadap dirinya sendiri. Yang kalau dibukakan hijab, dia akan mengatakan, Allah, kenapa di dunia aku buat macam itu? Kalau ianya menjadi satu sunnah sayyi'ah, kebiasaan yang berterusan dilakukan, dia akan tanggung selagi itu perbuatan maksiat dilakukan. Hatta dia masuk alam barzakh pun juga akan tanggung dosa orang yang melakukan perbuatan maksiat yang dimulakan olehnya dan juga dengan duit.